Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan melakukan banyak aktivitas karena kita punya tanggung jawab dan tugas yang harus kita kerjakan. Namun jangan sampai aktivitas kita menjadi kendala atau penghalang bagi kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Maka itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sedangkan untuk tema renungan kita pagi hari ini adalah dipersatukan oleh kepentingan bagian kedua. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang kelima dari Filipi pasal 2 ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya memang tidak terhindarkan bahwa kepentingan, tujuan, visi atau misi yang sama dapat menjadi daya perekat yang mempersatukan manusia untuk berjuang meraih apa yang dicita-citakan. Dengan kata lain, apabila tidak ada kepentingan, maka dengan sendirinya juga tidak ada kebersamaan. Kesatuan timbul sebab ada visi atau tujuan yang serupa. Renungan yang setelah kita dengarkan kemarin telah memperlihatkan sisi negatif dari persatuan yang berfokuskan pada kepentingan semata. Walau demikian, itu tidak berarti tidak ada sisi positifnya. Pertanyaan terpenting yang harus dijawab adalah, kepentingan siapa yang menyatukan? Paulus dalam surat Filipi menasihati jemaat di Filipi agar mereka sehati sepikir, menjadi satu dalam kasih, sehingga memiliki jiwa dan tujuan yang sama. Itu dikatakan dalam ayat yang kedua. Lalu apa ayat yang kelima yang ditekankan oleh Rasul Paulus? Pada ayat yang kelima ini, Paulus mendorong supaya jemaat Filipi memiliki perasaan dan pikiran yang ada dalam Kristus. Apa yang ingin Paulus singkapkan di sini adalah agar orang percaya di Filipi dapat menempatkan Tuhan Yesus yang adalah Allah yang merendahkan dirinya untuk melayani umat manusia sebagai teladan yang mempersatukan orang percaya sehingga mereka tidak terpecah-pecah oleh perbedaan kepentingan. Itu dapat kita lihat dari ayat yang ketiga dan 4. Gambaran gereja sebagai tubuh di mana Kristus sebagai kepalanya hendak menyampaikan satu pesan bahwa kepentingan Kristuslah yang harusnya selalu menjadi yang terutama dan yang senantiasa diprioritaskan di dalam kehidupan bergereja, sehingga jemaat dipersatukan hanya oleh kepentingan Sang Kepala Gereja, yaitu Kristus. Visi dan tujuan Tuhan Yesus bukan dari kelompok atau pribadi tertentu yang seharusnya menentukan arah pelayanan gereja. Kalau hal ini yang terjadi, diharapkan berbagai perbedaan dan perpecahan yang mengancam kesatuan gereja menjadi berkurang, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sebab itu, mari kita terus berharap kiranya kita dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan bergereja yang dipersatukan oleh kehendak dan kepentingan Kristus. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa sebagai kepala gereja, Tuhan Yesus memiliki otoritas penuh karena Dia sang pemilik jemaat. Pemimpin gereja harus sadar akan tanggung jawab yang diembannya, yaitu kiranya gereja kita tetap disatukan dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita akan berdoa sebelum kita melakukan aktivitas. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu.
Ajari kami untuk kami terus boleh disatukan, bukan atas kepentingan kami, tetapi karena kehendak dan pimpinan Kristus. Maka itu kami terus memohon kasih karunia-Mu menyertai dalam setiap langkah kami dalam bergereja. Kami juga ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, kami percaya kami tidak pernah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita akan terus mempersatukan hidup, pikiran, dan rencana kita dengan Kristus sebagai kepala gereja. Haleluya. Amin.